Ya, ini syarat penerima vaksin. Syaratnya sangat luas, yaitu orang dewasa sehat usia 18 sampai 59 tahun, tidak diberikan vaksinasi kalau tekanan darahnya lebih dari 140/90, pernah sakit COVID, sedang hamil, menyusui, ada gejala ISPA dalam 7 hari terakhir, ada keluarga serumah yang COVID-nya positif, ada riwayat alergi yang berat, kemudian juga punya penyakit jantung, autoimun sistemik, ginjal dan lain-lain, dan penyakit berat. Ini tidak dulu diberikan. Ini dibuat karena untuk demi melindungi pasien. Dan kalaupun kita sudah masuk kriteria yang boleh divaksin, tapi pada saat datang ke meja vaksinasi, kalau suhu tubuh Anda demam lebih dari 37,5 derajat Celcius, maka itu akan ditunda sampai sembuh dan tidak demam lagi dan tidak terbukti COVID juga. Kemudian juga penyakit-penyakit lainnya, asma, PPOK atau tuberkulosis itu kalau dalam serangan akut, ada infeksi berat juga akan ditunda. Setelah divaksin, ada individu yang terinfeksi virus dari COVID-19 ini. Salah satu yang sudah dilaporkan 3 Januari adalah 240 warga Israel positif COVID-19, dan juga sudah ada beberapa kasus di Indonesia yang dilaporkan. Ada yang bupati dikatakan kemudian COVID, ada juga bahkan teman saya dokter paru 2 hari setelah divaksin ternyata demam dan hiposmia, dan diperiksa ternyata terkonfirmasi positif. Nah, jadi memang bahwa vaksinasi itu atau vaksin itu membutuhkan waktu untuk memunculkan kekebalan setelah disuntikan. Ini dari timeline dari Pfizer nih ya. Jadi hari pertama dosis vaksin pertama itu saat disuntikan, maka imunitas atau kekebalan itu akan terbentuk pada hari ke-12. Kemudian hari ke-21 dosis vaksinnya yang kedua kan, maka kemudian diperiksa ulang antibodinya, maka akan dikatakan tercapai antibodi yang dengan imunitas yang penuh, yaitu pada hari ke-28. Jadi melihat timeline ini bisa saja terdapat seseorang yang pada saat dilakukan vaksinasi, seseorang itu sudah terinfeksi sebelum disuntik atau sudah terpapar, atau dia dalam masa inkubasi tapi tidak kita ketahui, maka kemudian divaksin. Nah, setelah beberapa hari biasanya akan muncul gejala sehingga saat diperiksa positif, tetapi sebetulnya ini bukan karena vaksin, tetapi karena memang sudah terpapar sebelumnya atau sedang masa inkubasi pada saat dilakukan vaksinasi. Namun memang risiko terjangkit COVID-19 ini memang akan tetap ada setelah diberikan vaksin, ya. Namun risikonya akan jauh lebih rendah, dan kalaupun terjangkit, gejala klinisnya juga ringan. Memang ada efek samping beberapa dari kandidat vaksin ini. Pfizer sudah melaporkan bahwa ada efek samping serius pada 4 orang, yaitu ada cedera bahu, pembesaran kelenjar getah bening dari ketiak kanan, ada gangguan irama jantung, dan juga ada kesemutan pada kaki. Dan lebih dari 8.000 pasien mempunyai gejala efek samping lokal seperti nyeri di daerah suntikan, yang menurut saya itu biasa. Dan juga ada efek samping sistemik seperti sakit kepala, pegal-pegal, dan meriang. Sementara Sinovac yang uji klinis fase 3-nya dilakukan di Bandung oleh Prof. Kusnandi dan kawan-kawan, efek sampingnya ada yang umum, yaitu nyeri, demam, kelelahan, dan nyeri juga di lokasi suntikan, dan hingga saat ini belum ada efek samping yang serius yang ditemukan. Ini saya bicara tentang kadar antibodi. Jadi antibodi itu adalah sesuatu yang bisa menimbulkan kekebalan pada suatu penyakit. Jadi kadar antibodi vaksin Sinovac diteliti pada uji klinis fase 2, ada 600 subjek sehat di Cina ya, ada dibagi 2 kelompok. Yang satu mendapat vaksin hari ke-0 dan hari ke-14, yang kelompok lain hari ke-0 sampai hari ke-28. Dan tidak ada perbedaan yang bermakna serokonversi pada 2 kelompok intervensi ini, dan didapatkan bahwa terjadi peningkatan antibodi dan IgG
yang sangat signifikan setelah 28 hari setelah divaksinasi kedua. Dan juga menarik sekali bahwa neutralizing antibody